atau kasih bangku orang melayang. Nggak kayak gitu. Nah, makanya Nathan tolong dijelaskan di mana bentuk kasihnya ketika Yesus menghambur-hamburkan dagangan orang. Mungkin itu dulu pertanyaanku pada sesi yang pertama ini, dan mungkin Anda bisa jelaskan sekalian Anda juga bertanya biar interaktif gitu antara Islam dengan Kristennya. Silakan. Oke, benar bisa ada waktu itu mah gini. Sambil saya, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak ada saling memotong. Kalau saya juga kan tahu cara diskusi saya kan, jadi nggak apa-apa. Nggak pakai waktu juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi begini. Nggak apa-apa. Gini aja. Tunggu aja waktunya. Menjawab, ya sebelum saya menjawab supaya saya nanti fokus menjawab. Saya kasih sedikit pertanyaan nanti Pak Ustadz bisa jawab nanti ya setelah saya menjawab. Baik. Pertanyaan saya begini. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, bahwa dia adalah huswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa dia adalah suri tauladan yang paling baik, dan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwa taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Begitu juga dengan Quran surah An-Nisa ayat 80, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul, durhaka juga kepada Allah. Nah, masalahnya begini Pak Ustadz. Kita tahu, contoh ya, saya sedikit buka ya sebentar ya, supaya ini sebentar ya teman-teman ya, agak berisik dikit sebentar. Saya buka dulu ya teman-teman ya. Saya balik dulu kamera supaya saya bisa tunjukkan. Ya, maaf ya teman-teman ya. Nih, contoh di dalam Quran surah Abasyah ya. Quran surah Abasyah ayat pertama sampai dengan ketiga, di sini dikatakan bahwa di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad berpaling ya, Nabi Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika seorang tunanetra yaitu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepadanya ya. Nah, di sini Muhammad berpaling nih. Nah, makanya Allah menegur nih di sini. Allah menegur Muhammad bahwa wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa dia ingin menyucikan dirinya, ya kan? Nah, jadi di sini ada teguran nih dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mungkin saya tunjukkan itu aja dulu. Nah, nanti pertanyaan saya begini. Kalau Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan yang baik, kenapa dia malah berpaling dan bermuka masam dari seorang yang buta, gitu kan? Kenapa dia tidak menolong? Ya, sehingga Allah menegur Muhammad nih, ada teguran nih dari Muhammad. Kita tahu tadi bahwa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Tapi Muhammad ternyata malah melakukan kesalahan sehingga Allah menegur dia. Lalu dari mana sisi suri tauladannya ketika dia berpaling dari orang yang buta? Itu pertanyaan saya, ya. Nah, sekarang saya ingin menjawab tadi dalam Matius 21 ayat 12. Dan selanjutnya di mana Yesus membalikan meja orang-orang yang sedang berdagang di depan bait Elohim atau di bait suci. Ya, nah dia berkata bahwa ada tertulis bahwa rumahku akan menjadi rumah doa dan engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Lalu Pak Ustadz tanya, dari mana bentuk kasihnya kalau dagangan para pedagang-pedagang ini dibolak-balikan sama Yesus gitu kan. Nah, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19, Yesus berkata bahwa barang siapa aku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kasih itu bukan berbicara mengenai membiarkan sesuatu yang salah, tapi kasih menegur yang salah, kasih menyatakan sesuatu yang salah. Amsal 27 ayat 5, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi kita juga harus menegur dengan teguran itulah sebagai bentuk kasih kita kepada manusia. Ya. Nah, makanya Yesus menegur mereka supaya apa? Supaya mereka tidak lagi melakukan hal demikian. Karena kalau misalnya nih, seperti apa yang Ustadz bilang, oh Yesus memborong misalnya, ini tandainya Yesus memborong, maka mereka kan tetap melakukan hal itu esok harinya, karena mereka menganggap oh Yesus akan memborong kok, maka mereka akan melakukan seperti itu. Maka itu artinya bahwa hal itu akan terulang dan terulang.
Dengan cara peteguran seperti itu, Yesus membuat mereka tidak lagi melakukan hal demikian. Ya, makanya kasih itu adalah tegas. Kasih itu nggak lembek. Kasih itu nggak mencela-mencela, tidak membiarkan yang salah. Ya, itu kasih. Ya. Nah, sementara ya Nabi Muhammad tadi ya berpaling dari orang yang buta. Itu teladannya dari mana? Begitu loh. Silakan Pak Ustadz. Iya. Bagus pertanyaan dan jawabannya. Iya. Mantap. Aduh. Bentar ya. Belum muncul Nathan, bentar ya. Oh, masih 30 detik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nggak apa-apa. Lanjutin aja sambil tunggu match, sambil bernarasi aja. Oke. Pertama-tama gini ya kawan-kawan, saya akan jawab dulu dari Al-Quran kita. Kenapa Nabi Muhammad itu bermuka masam dan berpaling? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Langsung ditegur Allah. Pertama-tama, Nathan, Anda perlu ketahui, yang namanya Rasulullah itu bersifat maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Jika dia mempunyai kesalahan, maka akan langsung ditegur. Bukan cuma ini saja teguran Allah kepada Nabi Muhammad, di dalam Quran surah Al-Ahzab pun juga ada, gitu ya. Teguran Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lah, kenapa dia bermuka masam dan berpaling, lalu langsung ditegur Allah? Nah, inilah Allah menjaga Nabi Muhammad agar tidak ditiru oleh umatnya. Jangan mementingkan penguasa daripada orang yang mau belajar dengan kamu, gitu. Ketika Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy, pencet Nathan, waktunya. Ya, ketika Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy, beliau mempunyai tamu saat itu, lalu beliau layani. Datang tuh orang yang buta ingin belajar kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad melihat orang buta tersebut yang ingin belajar tersebut bermuka masam. Beliau inginnya menyelesaikan dulu dengan pemuka Quraisy tersebut pembicaraannya. Langsung ditegur Allah. Makanya di ayatnya yang kelima, ya Nathan ya, amma manistagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, fa'antalahu tasodda, maka kamu melayaninya Quraisy tadi, wa ma'alaika illa yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Jadi kata Allah, Muhammad, bukan urusanmu Islam ini berkembang. Kau fokus berdakwah saja dan mengajar. Kehendak Allah mereka beriman atau tidak. Andai pun mereka tidak beriman, tidak ada celaan atasmu ya Muhammad. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad bermuka masam langsung ditegur Allah agar tidak dicontoh oleh umatnya. Itu salah satunya ya kemaksuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada urusan Nabi Muhammad dia mau masuk Islam Quraisy itu atau tidak gitu. Terserah gitu. Mau masuk silahkan, mau tidak ya tidak masuk agama Islam. Tidak ada celaan bagi Nabi Muhammad gitu Nathan. Ya itu maksud ayatnya. Makanya dibaca 6 sampai 8-nya, bukan 1 sampai 5-nya saja. Jadi seperti itu. Berkaitan jawaban kamu, aku lumayan agak tertawa juga sih melihat jawaban kamu tadi, Nathan. Ya, kalaunya diborong ini dagangan, ya besok-besok datang lagi itu pedagang, kata Nathan kan. Datang lagi pedagang, bakal diborong Yesus juga. Ini jawaban yang unik yang pernah saya temukan dari seorang Nathan loh, teman-teman. Iya. Ya, kalau diborong nanti besok lagi pedagang itu jualan lagi, ya terus habis jualan nanti dia pikir
Yesus akan borong juga nih ya dagangannya sama meja-mejanya. Betul juga sih ya. Wah, kalau saya no mengkritik dah untuk masalah itu loh teman-teman. Ya, tapi masa bentuk kasih harus menghamburkan? Akan kayak gitu lagi. Gak perlulah sampai menghamburkan seperti itu. Setidaknya kan bisa ditegur secara baik-baik dengan omongan, jangan jualan di halaman bait Allah. Ngapain balik-balik meja orang? Ya kan? Meskipun gak mau dibeli juga oleh Yesus, Yesus nggak beli nih, ya, nggak borong dagangannya. Jangan juga balik-balik meja orang atau bangku orang. Di mana bentuk kasihnya? Kan kayak gitu. Seharusnya kan kalau dalam bentuk kasih itu tegas, katamu, ya, tegas, maka diberi ketegasan terhadap mereka. Pertama melalui lisan dulu. Melalui nasihat dan teguran dulu. Bukan berarti harus tendang meja, tendang bangku. Apakah seperti itu yang dicontohkan Yesus ketika mengajarkan kasih? Kan kayak gitu. Meskipun dia tidak memborong dagangan tersebut, ya, meskipun tidak memborong dagangan tersebut, setidaknya Yesus bisa masih menegur gitu. Jangan jualan di depan sini, ini bait Allah gitu. Gak bagus, gak cocok. Mungkin pedagang ngerti. Lalu ngapain dibalikin mejanya, ditendang bangkunya? Itu Nathan udah kayak Satpol PP. Kalaunya non resminya itu preman pasar yang minta jatah. Gitu. Gitu loh Nathan maksud saya. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, Anda coba bisa buka di dalam Lukas 19:27. Saya akan tampilkan dulu ya. Nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bonoilah mereka di depan mataku. Ini mana bentuk kasihnya? Suruh seret orang ke depan dia, lalu bonoi depan matanya. Nah ini mana? Ya, bentuk kasihnya. Silahkan dijawab Nathan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Sebelum saya menjawab, begini ya, nanti saya akan jawab tetap. Karena begini, tadi Pak Ustadz Yusuf menjawab mengenai Muhammad yang bermuka masam itu untuk supaya orang-orang itu tidak tidak meniru apa yang dilakukan ya. Sementara ini fokus saya adalah teladannya ini. Kenapa ya Muhammad malah memberikan muka masam kepada orang yang buta ini? Bukannya dia menolong, malah dia memberikan muka masam dan langsung berpaling, ya kan? Seharusnya kalau memang dia teladan yang baik, harusnya dia itu menolong, bukannya malah berpaling dan memberikan muka masam. Contoh misalnya Pak Yusuf PI punya anak, misalnya mohon maaf sekali amit-amit ya. Misalnya Pak Yusuf PI punya anak buta misalnya, lalu ketika dia menyapa temannya, lalu diacukan oleh temannya dan berpaling. Kira-kira Pak Ustadz Yusuf sakit hati enggak kira-kira melihat anak Pak Ustadz Yusuf digitukan oleh orang lain, tidak dihargai begitu loh. Ya malah diacukan seperti itu. Ini kan contoh yang tidak baik. Ya kan, sementara tadi dikatakan bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwa taati Allah dan taati Rasul. Nah, bagaimana kita mau menaati Rasul sementara Rasul saja sikapnya seperti ini? Gitu loh. Rasul saja sikapnya seperti ini. Ya, nah berikut ya mengenai tadi Lukas 19 ayat 27. Sebelum ke Lukas 19 tadi saya mau menanggapi juga mengenai tanggapan dari Pak Ustadz Yusuf mengenai jawaban saya. Begini Pak Ustadz Yusuf ya, kasih itu tidak hanya berbicara mengenai kita berbicara lembut-lembut, enggak. Karena kalau berbicara lembut doang, ya berbicara lembut doang, maka orang tidak akan mendengarkan itu. Contoh, Pak Ustadz, orang tua Pak Ustadz Yusuf menegur Pak Ustadz Yusuf yang sedang main game misalnya nih dengan baik-baik,
Maka Pak Ustadz Yusuf pasti yang masih muda pasti akan mengacukan itu. Nanti teguran berikutnya baru di apa kalau pas sudah keras gitu kan. Nah, masalahnya orang-orang Yahudi ini mereka tahu nih bahwa bait Elohim ini, bait suci ini adalah tempat untuk beribadah. Tapi mereka tetap melakukan hal demikian. Ya kan? Mereka tetap berjualan di rumah ibadah itu. Ya, sementara pelatarannya saja dari bait suci, pelataran dari bait suci itu saja itu tidak boleh sembarangan orang masuk di dalam kitab imamat. Ya, pelatarannya saja tidak boleh sembarangan orang masuk. Apalagi berjualan. Itu nggak boleh. Makanya Yesus marah ya untuk menegur mereka supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19 ayat 27. Kita harus melihat konteks dari Lukas 19 ini. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-11, ini bicara mengenai perumpamaan uang mina. Di mana Yesus di sini memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menguji dia mengenai pajak. Ya. Yesus memberikan perumpamaan mengenai pajak kepada mereka. Makanya di ayat 11-nya kita harus perhatikan, di sana dikatakan bahwa ini adalah perumpamaan. Gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat ini berbicara mengenai apa. Lalu Lukas 19 ayat 27 ketika di sana dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya aku sebagai rajanya, bawalah mereka di depan mataku. Bawalah mereka di hadapanku dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini adalah mengenai seorang raja yang marah ketika orang-orang itu tidak memberikan pajak bagi dia. Ini bukan bicara mengenai Yesusnya, tapi Yesus sedang memberikan perumpamaan mengenai seorang raja. Gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat. Sama seperti tadi Pak Ustadz bilang, jangan cuma baca Quran surah Abasyah tadi ayat 1 sampai 5 tapi baca sampai ayat 8-nya, ya kan? Nah, karena apa? Karena itu mempunyai konteks. Nah, masalahnya Lukas 19 juga begitu. Ini mempunyai konteks. Bicara mengenai apa? Yaitu mengenai perumpamaan uang mina, ya kan? Contoh ya, sama juga dengan dalam Alkitab juga ada perumpamaan mengenai seorang juragan ya yang mau dibunuh oleh pekerja-pekerjanya. Ya, karena apa? Karena upah yang mereka kasih itu kurang. Ya, nah orang-orang akan berpikir loh kok ini juragan ini kok nggak adil, ya kan? Padahal dari sisi lain kita harus melihat kenapa tidak sesuai gitu loh. Nah makanya kita harus melihat Alkitab ini secara kontekstual, bukan hanya mau melihat satu ayat lalu kita tafsirkan secara pribadi. Gitu, karena Alkitab beda dengan Al-Quran. Al-Quran satu ayat tafsir, satu ayat tafsir. Alkitab penuh dengan konteks. Nah, ya, tunggu yang saya jawab ya. Nah, berikut saya ingin bertanya satu hal. Kalau Muhammad suri tauladan yang baik, kenapa ya di dalam hadits Muslim nomor 33, nanti Pastor juga bisa cek ya, teman-teman juga yang di bawah bisa cek. Hadits Imam Muslim nomor 33 di sana dikatakan Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Nah gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau Muhammad ini adalah suri tauladan yang baik, kenapa dia menyebarkan ajarannya dengan cara perang? Itu, silakan. Baik. Nathan, atas pertanyaanmu saya harap kamu tampilkan dulu datanya, nanti ya kita baca sama-sama. Sebenarnya aku tahu konteksnya itu ya, tapi setidaknya seminimal mungkin hadisnya itu kan agak panjang. Coba kamu baca dulu sampai selesai itu hadis. Nah begini Nathan, atas jawaban kamu, atas tanggapan kamu terhadap oh kenapa Rasulullah bermuka masam ini kan nggak patut dicontoh, kenapa tidak menolongnya? Keadaan Rasulullah saat itu Nathan, dia sedang melayani tamu gitu. Karena tamu itu adalah raja dan ada lagi orang yang bertamu gitu. Maka Rasulullah bermuka masam bukan berarti mengusir. Ya,
bukan berarti mengusir. Jangan salah paham yang seperti itu ya. Nah, jangan salah paham. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi itu karena maksudnya lebih mementingkan yang mana dulu gitu. Apakah menghadapi penguasa atau lebih mendidik ke orang dulu. Allah menegurnya mendidik orang itu lebih baik daripada menghadapi penguasa. Nah, jadi seperti itu Nathan. Bukan berarti bermuka masam itu adalah suatu sifat yang tidak bagus. Andaikan Nabi saat itu mengusir, nah itu baru tidak bagus. Beda dengan Yesus tadi Nathan. Ketika itu kan Yesus mengusir pedagang, lalu balikin meja-meja dan bangku, kan kayak gitu. Tapi kalau jawaban seperti kamu seperti itu kepadaku, aku juga tidak memaksakan, kan kayak gitu. Masa orang balik-balik bangku mengusir itu adalah ajaran kasih? Kan aneh. Nah gitu. Terus atas jawaban kamu juga tentang masalah perumpamaan. Kata kamu itu perumpamaan uang mina. Apakah tidak ada perumpamaan lain selain perumpamaan itu yang harus dipakai Yesus? Mengapa Yesus menyuruh, ya, seretlah ke depanku, maka bonoilah dia depanku. Kan bisa pakai perumpamaan yang lain yang tidak kejam toh. Yang tidak kejam gitu. Apa kayak yang dipakai ya dari diksi perumpamaan yang ingin disampaikan gitu. Bukan berarti seret depanku, bunuhilah depanku. Di mana bentuk kasihnya? Dari perumpamaan saja Yesus mengumpamakan tidak ada ajaran kasih. Gitu loh Nathan. Nah itu tanggapanku atas kamu. Kalau kamu menjawab itu adalah perumpamaan, pakailah perumpamaan yang lain. Jadi perumpamaan seperti itu tidak patut dicontoh. Karena perumpamaan itu adalah perumpamaan yang tidak menunjukkan ajaran kasih. Gitu Nathan yang saya maksud gitu ya. Terus untuk berkaitan masalah hadis ya. Hadisnya tolong kamu tampilkan dulu ya. Rasulullah disuruh memerangi orang kafir sampai mereka mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah itu konteksnya di mana nanti saya jelaskan gitu ya. Begitu Nathan. Ya saya jelaskan tapi tolong tampilkan dulu hadisnya agar pertanyaan kita berdata gitu ya. Nah aku ingin memberikan pertanyaan kamu yang baru ya. Pertanyaan yang baru seperti ini. Anda bisa membuka dulu di dalam Matius 21 ya. Saya nggak akan mengulangi pertanyaan tapi jawaban Anda itu sebagai bahan pelajaran yang patut kita pelajari nanti gitu ya. Nggak terlalu banyak saya mengkritik jawaban Anda gitu. Anda buka Matius 21, di sini dikatakan, nonton ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika kamu keciduk, ya, jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Nah ini mana ajaran kasihnya nyuruh curi keledai orang? Silakan Anda jelaskan dulu ya. Oke, saya tunjukkan yang hadis tadi dulu ya sebelum saya menanggapi, saya menjawab mengenai pertanyaan Pak Ustadz ya, supaya enak kita ya, supaya saya nggak dibilang memfitnah ya teman-temannya. Sebentar ya, saya bukakan dulu ya. Nah ini hadis Muslimnya ya, kelihatan nggak Pak Ustadz? Kelihatan nggak Pak Ustadz hadisnya ini? Nah, di sini dikatakan seperti ini ya, bahwa
telah menceritakan kepada kami bla 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 sampai kepada Abdullah bin Umar, ya, beliau bersabda bahwa aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sehingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad sebagai rasulnya, ya, dan sampai mereka membayar jizyah, ya, dan menunaikan salat, ya, dan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Di sini dikatakan juga mengenai bahwa mereka akan diselamatkan ketika mereka melakukan hal ini, membayar jizyah ini. Ya, mereka akan terhindar dari apa? Dari marah daripada Muhammad atau peperangan ini, ya. Nah, jadi di sini adalah Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini dulu nih yang saya tunjukkan, karena tadi kan Pak Ustadz meminta, nanti Pak Ustadz tinggal jelasin aja. Ya, nanti Pak Ustadz jelasin, saya cuma tunjukin itu aja, ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah kenapa Nabi Muhammad itu memerangi manusia gitu loh, untuk menyebarkan ajaran Islam sehingga mereka berkata ya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tapi kok caranya dengan cara memerangi gitu loh. Gak ada cara lain kah untuk menyebarkan ajaran, untuk supaya orang-orang berkata la ilaha illallah atau tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah? Haruskah dengan cara memerangi? Harus. Kenapa nggak ada cara lain gitu loh? Misalnya dengan berdakwah dulu kek, ya kan? Kenapa harus dengan cara memerangi? Ya, nah makanya pertanyaan saya, inikah dikatakan sebagai teladan menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Apakah kalian juga akan mengikuti teladan daripada Muhammad ini yang menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Mau mengikuti? Ya kan? Itu pertanyaan saya. Berikut mengenai Matius 21 tadi, Pak Ustadz bertanya, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai betina, ya, yang sedang terikat. Lalu Pak Ustadz tanya, ya kan, kasihnya dari mana kok nyuruh nyolong, ya kan, nyuruh nyuri, ya kan? Padahal di sini tidak ada dikatakan mencuri. Apakah mengatakan kepada orang lain itu adalah sebuah tindakan pencurian? Seorang pencuri tidak mungkin akan mengaku, Pak Ustadz. Kalau maling itu ngaku, ya penjara penuh, Pak Ustadz. Ya kan? Sementara dalam ayat ini dikatakan Yesus sudah memperingatkan mereka nih. Yesus sudah memperingatkan, ya, bahwa apabila ada yang menegur kamu, ya, apabila ada yang menegur kamu dengan berkata, ya, apa yang sedang kalian lakukan, maka katakanlah kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Ini Yesus sudah memberitahu dulu nih sebelum mereka berangkat, dan ternyata itu terjadi, ya, bahwa ada yang menegur mereka. Apakah seorang pencuri akan menegur? Enggak mungkin. Enggak mungkin seorang pencuri akan mengaku dia mau mencuri. Pasti seorang pencuri akan ngaku, oh ini punya saya, ini saya tinggalin kemarin, ya kan? Pasti pencuri akan berkata seperti itu, ya kan? Tapi ini mereka berkata bahwa Tuhan memerlukannya. Mereka berkata jujur kok, sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Jadi ini bukan sebuah pencurian, Pak Ustadz. Ya, ini bukan sebuah pencurian. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, kembali lagi yang tadi hadits Muslim tadi saya sudah tunjukkan bahwa di sana dikatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, itu kenapa seperti itu? Monggo, silakan. Oke. Oke, baik, saya akan jawab dulu ya teman-teman semuanya hadis yang dibawa Nathan, mumpung masih ada waktunya. Nathan, tolong perhatikan ini ya. Di sini dikatakan ya uqatilanna hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah.
di sini Nathan, ya, ketika Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, dan mereka mendirikan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nih, ada keterangannya. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, artinya jika Nabi Muhammad diperangi, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad juga memerangi mereka. Gitu maksudnya Nathan. Ya. Gitu. Ya, konteksnya pun di peperangan, bukan di kehidupan sosial, bukan. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, apabila orang kafir memerangi dakwah dari Nabi Muhammad, ya, maka Allah perintahkan untuk memerangi kembali hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Nathan, Nabi itu sudah berdakwah dengan lisan gitu. Sebelumnya sudah dengan lisan. Dengan kafir Quraisy beliau udah dengan lisan. Ya, ke Taif beliau dilempari batu. Lalu beliau banyak pengikut. Ya, banyak pengikut. Apabila menindas beliau, maka beliau udah punya kekuatan gitu. Kalau udah punya kekuatan, Allah perintahkan untuk memerangi orang kafir. Ya, karena apa? Orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah itu harus diperangi, kata Allah. Jangan dibiarkan. Habis kalau dibiarkan. Itu maksud hadisnya. Ya. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka duluan memerangi Nabi gitu. Ya, menentang dakwah Nabi, maka perangilah manusia tersebut sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sampai mereka masuk Islam. Apabila di tengah-tengah perang, karena konteksnya perang gitu ya, apabila di tengah-tengah perang Nabi mendapati orang kafir tersebut bersyahadah, maka tidak boleh di tengah perang tersebut orang yang bersyahadat dibunuh. Gitu penjelasan hadisnya. Kecuali disebabkan hak Islam. Makanya kusuruh kamu baca lengkap gitu. Maka maka ada apabila di situ. Ya, apabila diperangi nabinya gitu. Maka Nabi diperintahkan untuk berperang. Tapi kalau di kehidupan sosial, beliau berdakwah dengan lisan, dengan harta gitu. Bukan hanya dengan jalan perang. Jadi seperti itu Nathan. Ya. Nah, terkait jawaban kamu untuk masalah di situ tidak ada kosakata mencuri, kata ente. Ya, tidak ada kosakata mencuri. Baik Tan, gini, saya agak lucu juga sih. Memang Nathan di sini tidak ada kosakata mencurinya, ku akui. Tetapi mengambil hak orang tanpa izin itu namanya mencuri atau bukan? Kan kayak gitu. Terus kalaupun dikembalikan, maka ada ayat tertulis Yesus telah mengembalikannya karena Tuhan memerlukannya. Kan kayak gitu. Nathan, coba kamu lihat nih ya, di 21:13-nya ya. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, ini kalau kata Yesus ya, kalau kamu kepergok, keciduk, kayak gitu. Ya, jika kamu keciduk, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tidak ada di sini kata mencuri, tapi mengambil keledai orang tanpa izin gitu. Ya, tanpa izin. Jika tanpa izin ini ngambilnya ketahuan ya, dan jikalau kamu ketahuan ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dan di sini ya, di sini tidak ada ayat pengembaliannya. Gitu loh Nathan, yang saya maksud ya kepadamu. Jadi tolong dipahami gitu. Di mana bentuk kasihnya ketika Yesus menyuruh anak muridnya untuk mengambil keledai orang tanpa izin pemiliknya.
Nah, gitu Nathan. Apakah ajaran kasih seperti itu gitu loh? Ya, tolong kamu jelaskan di mana bentuk kasihnya ngambil hewan orang gitu. Aku tahu jawaban kamu pasti begitu. Ya, tahu. Tapi ya ini mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya, waduh, merampok ini. Ya, merampok gitu. Karena apa? Karena ada ayat di 13-nya, jikalau ada yang menegur kamu, jikalau kamu keciduk atau kedapatan, kan kayak gitu bahasa Yesus. Katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi tolong jelaskan kepadaku di mana bentuk kasihnya ngambil keledai orang. Silahkan. Oke, jadi begini Pak Ustadz ya, tadi begini ya, di dalam Matius ini kan dikatakan bahwa mereka disuruh oleh Yesus untuk mengambil keledai. Pak Ustadz bilang mengambil punya orang tanpa izin, apakah itu bukan sebuah tindakan pencurian? Masalahnya, kalau ini keledai ini punya orang, maka orang-orang yang melihat para murid ini pasti akan marah dan pasti akan merajam dia, karena hukum di dalam hukum Torah yang mencuri itu wajib potong tangan, ya, maka mereka pasti akan diadili, ya, mereka pasti akan diadili. Masalahnya tidak ada. Kenapa? Karena keledai ini adalah keledai liar, makanya dibiarkan diikat di situ. Kalau keledai itu punya orang, maka akan diikat di depan rumah yang punya, bukan di tempat umum, gitu ya. Jadi kalau ini punya orang, maka orang yang melihat para murid itu mengambil, maka mereka pasti akan diadili, karena hukum Torah menetapkan seperti itu. Begitu loh, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya simple, hanya saja kalian yang terlalu tidak mengerti mengenai bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya seperti ini, Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad itu adalah teladan, ya, kenapa dia berkata seperti ini kepada para perempuan? Sebentar ya, kenapa dia berkata seperti ini kepada kepada para perempuan? Sebentar ya, saya menampilkan keyboard terpisah, potret ya. Keluar dari mode keyboard terpisah. Ini di dalam hadits Imam Bukhari, Pak Ustadz, ya, ini dalam hadits Imam Bukhari nomor 2464, Pak Ustadz. Nah, di sini dia berkata seperti ini, bahwa Rasulullah bersabda bahwa bukankah persaksian seorang wanita adalah setengah dari laki-laki? Wanita-wanita itu menjawab benar, ya kan? Maka beliau melanjutkan dengan berkata, itulah tanda setengah akalnya. Waduh, ya kan? Kok wanita dikatakan setengah akal, apa Ustadz? Inikah teladan daripada Nabi Muhammad mengatakan bahwa wanita itu setengah akal? Wahai wanita-wanita, apakah kalian terima ketika dikatakan demikian? Ya kan? Apakah kalian terima ketika dikatakan bahwa kalian ini adalah setengah akal gitu loh? Ya, ini Muhammad loh ya yang berkata. Nomor hadisnya tadi nomor 2464 Bukhari. Ya, Bukhari nomor 2464, di mana Nabi Muhammad berkata ya bahwa perempuan itu setengah akalnya. Pertanyaan saya, teladan mana yang mau diikuti kalau perempuan saja diginiin, Pak Ustadz? Ya, itu pertanyaan saya, monggo wajah. Oke, enggak, masih ada 2 menit loh kawan. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya, gitu. Nih, oke. Maksud kekurangan akal ialah, ya nih. Kamu bisa baca nggak bentar? Maksud kekurangan akal ialah persaksian 2 wanita ya sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan
kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama. Gitu maksudnya. Bukan berarti akalnya yang kurang, tapi kekuatan wanita itu bersaksi, dua wanita ya sama dengan satu laki-laki. Itu maksud hadisnya ya Nathan ya. Jadi bukan wanita itu kekurangan akal atau setengah otaknya, enggak. Tapi yang dimaksud hadis tersebut yang berbeda. Manusia, mau dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keduanya, tanpa ayah ada ibu, tanpa ibu tanpa ayah, semuanya yang disebut manusia itu hanyalah ciptaan makhluk. Yesus sedikit agak tinggi levelnya dari manusia biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan. Jadi apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu firman Tuhan, bukan firman dia. Jadi jangan dianggap Tuhan. Sama seperti kalau orang stupid, tak ada kemudian akal sehatnya, datang Bang Suma di kampungnya, tiba-tiba Bang Suma naik ke atas pohon besar, lantas Bang Suma mengatakan begini, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang tidak berakal tiba-tiba datang menyembah Bang Suma. Padahal Bang Suma sedang membacakan firman Tuhan. Bagi orang berakal tahu, yang berucap ini anak Maria, manusia, kadang sedih, kadang ngantuk, kadang lapar, kadang ketakutan. Berkata seperti itu hanya karena dia adalah dititipin firman oleh pencipta kepadanya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Itu bagi orang berakal. Ini kesalahan fatal. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara Kristen ini bukan cuman bodoh, tapi memang memperbodoh diri. Maaf, itu fakta, itu real. Kemudian Anda bertanya tentang hadits. Kalau berbicara mengenai hadits, itu berarti berbicara mengenai pengabaran. Mana yang palsu, mana yang asli? Yang palsu, yang tidak nyambung kepada baginda Rasulullah. Hanya berkata, Nabi Muhammad berkata loh. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak pernah berkata. Tapi dikatakan hadis riwayat. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Seperti misalnya hadis riwayat Ibnu Bang Suma berkata, pada suatu hari aku mendengarkan kemudian Kandito berucap, beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di samping telaga yang ada di Madinah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa selama 7 hari, maka 7 kalanya berhati-hatilah, bisa jadi dia puasa setengah hari. Hadis riwayat Fandi. Bisa, kenapa tidak? Apatah lagi kalau diembel-embelin pakai bahasa Arab, sudahlah. Orang dongots pasti percaya, wah ini hadits. Nah, itulah levelnya edits, itulah levelnya kiamat. Hadits itu dikatakan palsu ketika disandarkan kepada Rasulullah, tapi tidak sampai kepada Rasulullah, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kalau hadis sahih, tangga sanadnya itu sampai. Sahabatnya mengatakan, istrinya mengiyakan, keturunan sahabatnya mengiyakan, sampai kepada penulis semuanya mengiyakan. Satu sama lain saling bersambut. Nah itu saling bersambut. Nah itu Islam itu tak ada yang boleh ditutupi. Kita punya santri, kita punya santriwati. Mereka harus belajar tentang hadis. Mana hadis maudhu, mana hadis hasan, mana hadis sahih, dan lain-lain sebagainya. Mereka harus tahu pembagian-pembagian hadis itu supaya tidak disesatkan. Jangan malah dihapus, enggak, harus dipelajari. Ini loh hadis yang bertentangan dengan ijma'. Ini loh yang bertentangan dengan sunnah. Ini loh yang bertentangan dengan Al-Quran. Harus. Kenapa? Islam ini untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Tak boleh ada disembunyikan, sama seperti surah Paulus di dalam pengakuan Paulusnya. Aku heran, kenapa Cak Ayu? Begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain.
Oh memang ada Injil lain? Iya ada, yang bukan aku beritakan itu adalah Injil palsu. Kok bisa? Injil Thomas ditolak, Injil Filipus ditolak, Injil Maria ditolak, Andreas ditolak. Kenapa ditolak? Apa dasar penolakannya? Siapa yang menentukan ini sahih, ini tidak? Yang menentukan siapa? Nggak ada yang bisa menjawab. Nah, karena itulah kemudian ketika saudara berbicara mengenai hadits sahih, hadis maudhu, hadis dhaif, saya pun ingin mengatakan kepada saudara bahwasanya untuk duduk Bible Anda yang Anda imani ini, untuk duduk setara dengan hadis palsu aja itu nggak bisa. Hadis lemah. Jadi hadis Anda, kitab Anda itu cocoknya duduk dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas, memberitakan dalil Lukas. Kemudian Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus, memberitakan dalil Paulus. Kemudian Yesus juga tidak pernah duduk bersama dengan Petrus, penulis Markus dan Lukas dan seterusnya. Itu nggak pernah. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi kalau hadis saudara itu apa, kitab saudara kalau dalam Islam, kitab saudara, kitabnya orang Kristen, kalau pandangan Islam itu adalah hadits maudhu alias hadits palsu. Itu kalau di Islam. Silakan. Oke. Memang penjelasannya panjang lebar ya. Kalau menurut Islam ya pasti tentunya. Kalau Alkitab itu seperti hadis kalau menurut pandangan Islam. Tetapi bagi kaum Kristen ya begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita berbicara dari sudut pandang yang sama ya begitupun pemahaman Kristen tentang Al-Quran pasti pemikirannya juga berbeda gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan Bang Suma tadi, kalau sebenarnya di dalam Kristen itu kita melihat bahwa Yesus, di dalam diri Yesus ada dua natur, yaitu ilahi dan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tidak berasal dari Bapa, itu menunjukkan bahwa dia itu sebagai natur manusia, atau dia berbicara sebagai natur manusia. Karena kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur, yaitu ilahi dan manusia, dan itu tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah perbedaan di dalam Islam dan Kristen. Hanyalah saya mengetahui bahwa memberitahukan bahwa pandangan Islam tentang Kristen itu sangat berbeda. Makanya saya nggak ada niat untuk berdebat karena dasarnya aja berbeda. Dasarnya aja tentang pemahaman tentang Alkitab itu sangat berbeda. Kalau di dalam Alkitab saja ditulis beribu-ribu tahun, sedangkan Al-Quran itu ditulis dalam periode yang jangka dekat ya, mungkin pada masa yang singkat gitu. Itu sangat berbeda. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Alkitab itu adalah seperti hadis atau seperti hadis palsu, itu merujuk pada yang namanya menjelekkan agama lain. Tetapi kalau saya nggak ada menjelekkan agama lain karena dasarnya itu berbeda, dasarnya pemikirannya itu berbeda gitu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus itu pasti Tuhan, dia adalah Tuhan. Dasarnya itu karena memang dibuatkan dalam Yesaya bahwa dia akan datang ke dalam dunia. Di dalam kitab Mika bahwa dikatakan Yod-Heh-Vav-He adalah juru selamat. Di dalam Keluaran dikatakan Keluaran 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk dunia gitu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk umat manusia. Lalu dikatakan dalam Alkitab bahwa bagaimana Allah itu mempermuliakan anaknya. Tuhan itu Bapa itu mempermuliakan anaknya seperti anak mempermuliakan bapaknya gitu. Ilahi mempermuliakan Yesus bagaimana Yesus mempermuliakan anaknya. Itu di dalam kitab Yohanes. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan mengutus dirinya kepada dunia itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 gitu. Lalu selanjutnya tentang Bang Is, biar tidak kepanjangan, mending TikTokan aja ya. Jadi ada yang dibahas satu tema,
satu ayat, itu dibahas dulu sampai selesai, terus lompat ke ayat lain gitu mungkin Bang Is. Supaya enak. Gimana? Bang Iya. Iya betul. Saya coba minta dikerucutkan lagi, saudara. Yesus, Anda katakan dua natur. Iya. Ketika Yesus itu manusia, apakah dia juga Tuhan sekaligus, atau Tuhannya hilang dulu, jadi manusia dulu selama 30 tahun, habis itu nanti jadi Tuhan kembali? Atau gimana? Apakah bersamaan Tuhan sekaligus menjadi manusia, atau memang murni manusianya? Pada saat dia manusia adalah manusia seutuhnya, nanti setelah selesai sisi kemanusiaannya, baru kembali kepada ketuhanannya. Atau masuk ke dunia ini sekaligus dua natur, sekaligus dia manusia, sekaligus dia juga Tuhan. Maksudnya pada saat dia netek ke ibunya, Tuhan dan kemanusiaannya sama-sama netek. Atau gimana ini maksudnya? Bergantiankah misalnya Tuhan, habis itu Tuhan cuti dari Tuhan, habis itu jadi manusia, tidak ada sisi kemanusiaan, nanti setelah kemudian keluar dari bumi jadi Tuhan kembali, atau gimana maksudnya? Sebenarnya Bang, saya itu tidak bisa menjawab dengan sempurna ya, karena saya juga masih kurang paham Alkitab sepenuhnya. Jadi kalau saya hanya memberitahukan apa yang saya tahu ya. Kalau kita berbicara tentang natur Tuhan Yesus itu, saya mengakui keterbatasan saya, bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah natur manusia 100%. Kenapa dia bisa lapar, haus? Kemudian dia adalah Allah karena dia adalah Tuhan. Kenapa dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia sudah ada. Dia sebelum Abraham dia sudah ada. Dia mengatakan saat dia mengucapkan itu, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Di dalam pemahaman saya itu saya juga kurang paham nanti. Saya kurang paham. Kenapa Anda memberatkan diri Anda dengan sesuatu yang tidak berdalil? Kenapa enggak yang berdalil aja kemudian Anda pakai? Misalnya gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa enggak pakai itu? Kenapa Anda harus mempersulit diri? Saya juga bingung untuk menjelaskan itulah. Kenapa Anda mau menjelaskan sesuatu yang Yesus tidak pernah ucapkan? Kenapa enggak percaya aja kepada ucapan Yesus? Bukankah dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia? Kenapa harus melalui Anda sendiri? Kenapa enggak melalui Yesus saja? Apa yang Yesus katakan itulah yang Anda imani. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat. Kenapa Anda enggak nisbahkan sepenuhnya aja kepada ucapan Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dariku adalah dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Kenapa enggak pakai pola Yesus saja? Kenapa harus Anda tamat nambahin ada sisi keilahian? Dari mana sisi keilahian ini Anda dapatkan? Pada saat dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, dia berkata sebagai nabi, dia berkata sebagai rasul. Di mana Tuhan sudah menentukan dia untuk jadi nabi, jadi rasul untuk Bani Israel. Jauh sebelum manusia dicipta, dia sudah ditentukan untuk menjadi nabi. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebelum dunia ada. Kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Kenapa enggak percaya kepada Yesus? Kenapa harus ada embel-embel dua natur keilahiannya? Dari mana natur keilahiannya? Aku sulit untuk menjelaskan. Ya memang karena enggak ada. Mustahil manusia punya natur ketuhanan. Yang namanya manusia, yang namanya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan tidak mungkin jadi manusia, manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Makanya saya bertanya, dua natur itu maksudnya gimana? Begitu turun ke bumi dua-duanya adalah Tuhan dan manusia menyatu. Begitu dia netek, Tuhannya juga netek. Begitu dia tidur, Tuhannya juga tidur. Begitu dia ketakutan, Tuhannya juga ketakutan. Atau manusia sebelum jadi manusia pensiun dulu jadi Tuhan. Kamu istirahat dulu jadi Tuhan ya. Ya paman, aku turun dulu pura-pura jadi manusia ya. Nanti setelah itu aku kembali kepada Tuhan, ketuhananku. Memang kayak gitu caranya? Atau gimana ini? Anda nggak bisa menjelaskan. Berarti itu cuma akal-akalan. Kenapa tidak kembali kepada pola Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Loh, kesaksian Yesus lebih hebat dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Anda tidak percaya? Alamak. Apa kesaksian itu? Bahwa segala mukjizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang aku perlihatkan, yang aku lakukan di depan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah loh, kesaksiannya dia utusan. Kenapa nggak percaya kepada kesaksian Yesus?
Kenapa harus percaya kepada kesaksian para pemungut perpuluhan? Kenapa nggak percaya kepada kesaksian Yesus ini? Tentang Yesus, kesaksian siapa yang lebih sah, yang lebih valid, yang lebih sahih? Kesaksian orang atau kesaksian Yesus? Ya kesaksian Yesus lah, paman. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah yang sahih. Aku Yesus bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Udah selesai. Ini Kristen, kenapa maksa kali Yesus itu harus setara dengan pencipta? Sedangkan dia bersaksi, aku bersaksi segala pekerjaan. Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang mati hidup, kemudian air menjadi anggur, makanan satu roti menghidupkan 5 orang, mengenyangkan 5.000 orang. Semua itu aku lakukan sebagai saksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kenapa nggak beriman? Bukannya Yesus itu jalan? Bukannya Yesus itu adalah kebenaran? Bukannya Yesus itu hidup? Kenapa nggak percaya kepada dia sih? Kenapa justru kami umat Islam yang percaya kepada dia? Kalian siap hari, siap malam membawa namanya Yesus, 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 Yesus. Tapi pola kepercayaan kalian bertentangan dengan ucapan Yesus. Kami yang bukan pengikutnya justru mengimani ucapan-ucapannya. Wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan kepadamu. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian tidak menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Kok kalian justru nggak percaya? Yang mana sebenarnya pengikut Yesus ini? Umat Islam atau Kristen sih? Oke bang, udah Iya, semua. silakan, silakan. Kita kan sama-sama orang Sulawesi, Bang. Iya, bagus lah kok. Jadi ngomongnya santai aja, Bang. Iya, saya sangat santai nih. Kalau saya nggak santai ini menyala ini asap, ini api. Iya. Oke, hanya saya memberikan statement. Saya akan turunnya. Saya nggak ahli dalam berdiskusi ya. Saya nggak ahli dalam berapologet. Jadi kalau mau cari orang Kristen, cari yang lebih bisa yang jago lah dalam berbicara gitu ya. Saya kurang mampu gitu ya, hanya menyampaikan setengah-setengah gitu ya. Hanya saya memberikan statement saya bahwa saya tidak mampu menggenggam nama Tuhan, maksudnya membungkus Tuhan, membungkus pengakuan Tuhan, membungkus begitu kuasanya Tuhan ya. Kalau saya tetap percaya bahwa Yesus yang esa bisa Tuhan yang esa bisa menjadi pribadi, itulah hebatnya Tuhan kami. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi 3 pribadi, itulah saya percayai. Kalau Bang Suma tidak percaya itu tidak masalah, karena memang perbedaan dasarnya gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa memang Yesus itu bisa mengampuni dosa tanpa ada rasa bersalah, dia itu membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa orang tanpa orang itu bersalah kepadanya gitu. Jadi dikatakan bahwa memang ada yang memang kurang dipahami, yang tidak dipahami oleh manusia ya. Jadi kalau saya melihat Yesus itu sebagai Tuhan, mengapa? Saya menaklukkan diri saya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu ketika dia Tuhan Yesus bangkit itu, banyak orang yang menyembah dia. Di dalam kisah para rasul itu, mereka tunduk, lalu Tuhan Yesus naik ke surga berlutut. Lalu ketika Tuhan Yesus ada di ruang apa namanya itu, ruang maksudnya tempat pencurahan Roh Kudus itu ya, di mana itu saya lupa ayatnya. Jadi mereka secara tiba-tiba di situ mereka mengaku sebagai yang disembah gitu. Itu yang saya pahami. Jadi kalau Bang Sumat mau diskusi sama orang yang lebih jago gitu ya, kan saya kurang berpengetahuan, saya kurang bisa berkata-kata gitu ya. Saya mau turun ini karena memang pemahaman saya berbeda. Saya tetap percaya meskipun saya dihujat, saya tetap percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Karena saya mengakui bahwa saya adalah manusia berdosa dan Tuhan Yesus itu untuk datang ke dalam dunia untuk menebus saya gitu. Jadi saya tetap meskipun saya dihujat, meskipun itu tidak masalah ya. Yang komentar juga nggak apa-apa karena memang iman saya itu tidak bisa dipaksakan. Saya percaya
iman saya itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya saya tidak bisa pindah-pindah gitu, karena itu yang saya yakini gitu. Jadi mau cari yang lebih pintar gitu. Silakan. Siap, saudara. Jadi gini, sebenarnya bukan silakan. Ini sebenarnya bukan masalah pintar atau cerdas. Titik tumpunya itu adalah kelihayan kemudian untuk menipu diri sendiri. Jadi orang Kristen itu bukan cerdas ataupun pintar atau tidak cerdas, bukan. Bagaimana mereka kemudian pintar menipu diri. Sama seperti saudara kita ini Bang Es. Anda mengatakan banyak orang yang menyembah Yesus. Silakan Anda jadi pengikut orang-orang yang menyembah Yesus, silakan. Tapi Yesusnya sendiri gimana? Banyak orang Bang yang menyembah Yesus. Ya udah ikutlah sama orang itu. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus ini mau diikuti. Yesus ini menyembah atau disembah sih Yesus ini. Yesusnya ini menyembah atau dia minta disembah? Yesus menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Sekarang kalau Anda mengatakan dia adalah jalan, apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menyembah dirinya kah? Atau menyembah yang mengutus dirinya? Jalan yang ditunjukkan adalah menyembah yang mengutusnya, bukan menyembah dirinya. Itu jalan yang ditunjukkan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda sedang memadukan antara Kristus yang menyesatkan orang dengan Yesus yang adalah anak Maria, Nabi Rasul untuk Bani Israel. Kalau saudara saya mengatakan biar bagaimanapun saya tetap menyembah Yesus, silakan. Silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah mengikuti Yesus dengan menyembah Yesus? Tidak. Mengikuti Yesus sama dengan menyembah Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu baru mengikuti Yesus. Tapi kalau menyembah Yesus, itu mengikuti orang-orang Roma, mengikuti orang-orang Katolik, mengikuti orang-orang Yunani, mengikuti orang Barat, bukan mengikuti Yesus. Bedakan antara mengikuti orang Barat dengan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, berarti yang disembah adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Apa itu? Coba lihat bagaimana Yesus ke sinagoge, ke bait suci. Apa yang dilakukan di sana? Disembah atau menyembah? Beliau sibuk menyembah. Kenapa enggak diikutin? Bagaimana cara Yesus menyembah kepada Elohim? Sujud. Kenapa enggak diikutin? Kenapa mengikuti orang Barat? Habis itu orang Barat yang diikuti, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang seperti ini. Menjual nama Yesus kemana-mana, tapi pada implementasi pergerakan keyakinannya, justru menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Makanya Yesus mengatakan, Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tuh, kata Yesus tuh. Loh kok orang datang selama 3 tahun mengajar kepada Bani Israel. Sibuk, siang, malam, sore, pagi, petang. Sibuk ngajarin muridnya. Bagaimana menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh kok tiba-tiba ada yang sibuk nyembah dirinya? Maka enggak murka Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'ada. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti. Di hari kemudian nanti. Di padang mahsyar kelak. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia terhadap dia yang bukan Tuhan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Makanya Yesus mengatakan itu, oh aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus? Kenapa?
Karena Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Eloa, Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Kristen justru mengajarkan anak-anak keturunannya menyembah kepada Kristus yang bukan Tuhan. Makanya saya bertanya tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, itulah cerminan bahwa Anda sedang melantik yang bukan Tuhan agar dianggap Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad. Tidak ada natur-naturan, gak ada. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan makhluk, tidak setara, tidak selevel, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah melihat wujudnya, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Begitu juga Nabi Musa di dalam Keluaran 30, Keluaran 33. Itu Musa mengatakan, dikatakan dalam kitabnya, tidak ada orang yang melihat Bapa itu bisa hidup, pasti mati. Ya memang gak bisa kita melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Tuhan itu. Yesus bukan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, lalu kamu siapa? Ya aku bukan Bapa lah. Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, tapi kau minta aku pertunjukkan mana Bapa itu. Padahal kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa sih kau minta lagi untuk ditunjukkan? Tidak ada orang bisa melihat Bapa, nggak ada. Baca Yohanes 1 nomor 18, tak ada. Tapi aku sebagai anaknya, sebagai hambanya yang kudus datang untuk menyatakan dia. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begini. Aku yang diminta oleh Dia yang Maha Kuasa untuk datang membimbing kamu sebagai gembala agar kamu bisa kembali kepadanya. Aku. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa yang tidak bisa terlihat itu, cukup kau lihat aku. Jadi kalau kau ingin mendengarkan suara Bapa yang tak terdengar itu, cukup kau dengarkan aku. Sebab apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat kepada Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lihat aku. Cukup dengan melihatku, kamu sudah melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, Cak Ayu. Sama seperti kami. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah sama taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu adalah Allah. Sama seperti ketika Bapak Prabowo mengutus kemudian menteri datang ke Makassar. Pak Prabowo mengatakan kepada menterinya, datanglah ke Makassar, sampaikan kepada mereka hari Senin berikutnya mereka harus menggunakan pakaian batik. Maka menteri datang ke Makassar mengatakan apa? Kalian semua hari Senin harus menggunakan kain batik, pakaian batik. Mendengarkan Pak Menteri sama dengan mendengarkan Pak Prabowo. Melihat Pak Menteri sama berarti melihat Pak Prabowo. Artinya wakil Tuhan, wakil Prabowo, ketika kita hargai sama halnya kita menghargai Pak Prabowo. Ketika kita terima dia di Makassar sama halnya kita menerima Pak Prabowo. Kalau kita tolak Pak Menteri di Makassar sama halnya kita menolak Pak Prabowo. Menolak Yesus sama halnya menolak Tuhan. Menerima Yesus sama dengan menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Begitu polanya dalam beragama. Tinggalkan ajaran pagan itu. Yesus sekalipun naik ke gunung yang paling tinggi, lalu kemudian berkata, wahai seluruh isi bumi, ya paman, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Minum. Ini Yesus minum. Dengarkan, saya ulang lagi. Dengarkanlah wahai kalian. Aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Minum dulu Pak Yesus, minum lagi. Dia di situ menandakan bahwa dia makhluk, dia manusia, dia butuh air, dia butuh minum, butuh tidur, butuh makanan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Menandakan bahwa dia manusia. Lantas kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara, dia wakil Tuhan. Dia utusan Tuhan turun ke bumi melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam, lahir tanpa ayah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel.
Tapi jangan kemudian kau lantik dia setara dengan yang mengutusnya. Jangan. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu sama dengan ente pada harus mengenal dua hakikat. Dua sosok. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal utusannya Yesus. Jangan kau tuduh Yesus itu anak zina. Jangan kau tuduh Yesus itu sebagai anak haram. Jangan kau tuduh Yesus itu anak pelacur. Jangan kau tuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Jangan. Dia adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Beliau adalah jalan menuju Allah, bukan Allah. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul. Tidak ada orang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Jangan pula jalan dari Makassar ke Monas dianggap Monas. Jangan. Itu beleng-beleng namanya. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju Allah bukan Allah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Yesus jalan, coy, bukan tujuan. Tapi Kristen lucu. Dia melipat jalan raya ini untuk menutupi kemudian Monas agar dianggap jalan raya ini juga Monas. Itu namanya beleng-beleng. Orang Cina mengatakan itu bahlul. Tidak seperti itu polanya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dudukkan dia pada perkara yang sesungguhnya. Sama, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, telah datang Rasulku kepadamu mengajarkan kebenaran, membawa kemudian cahaya berupa Al-Quran dan membawa keselamatan berupa Al-Quran, dan dia cahaya sebagai Nabiullah kepada kalian. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Di zaman ini, zamannya Nabi Musa, tak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Nabi Musa. Zamannya Yesus, tidak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu caranya, Bung. Beragama itu kudu wajib berakal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jangan pula kau akal-akalan. Dua natur apa? Apa yang dua natur? Begitu dia turun ke bumi, mama dingin, ma. Bapak kemana? Sang Tuhan kemana? Yang dua natur ini kemana? Mana yang satu naturnya? Oh, lagi tidur. Kayak mana ceritanya Anda melantik manusia biasa seperti ini setara dengan pencipta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba sesekali selancar kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Sekali-kali selancar ke sana. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Kan begitu. Itu baru betul. Jadi Yesus itu perkaranya adalah ketika roh kebenaran itu ditumpahkan ke atas muka bumi, kata Yesus, maka orang-orang yang tertimpa dengan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Islamlah itu. Bukan Kristen. Kristen itu bukan roh kebenaran yang datang kepada Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Roh kemana yang ngajarin menyembah anak orang selain daripada pencipta langit dan bumi? Kira-kira yang mengajarkan itu roh apa? Roh sibilisis, Paman. Ya, roh sibilisis. Seperti itu cara belajarnya, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau Anda ngaku orang Sulawesi, sangat disayangkan. Orang Sulawesi itu pemakan coto, pemakan kontrol, sop saudara. Saudaranya aja di sop. Masa nggak pintar-pintar? Sekira begitu dari saya, teman-teman, silakan dilanjutkan. Silakan. Maaf kepanjangan. Saya pamit dulu. Oh iya, Iya, hati-hati di jalan. Ini ada Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhannya, silakan. Tuhannya. Kami diberkati Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya, karena Yesus saja minta pemberkatan. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan Bang Heri Ambon. Dari tadi mau ngomong, saya dengar ini. Silakan Bang. Apa pula ini teman kita ini? Kata bulus dalam KBBI berarti botak. Maksud lo?
Kata bulus dalam KBBI berarti botak, miskin, mandul, sedang hewan bulus dalam bahasa biologinya Amida cartilaginea. Kepada siapa kenapa bisa ada istilah akal bulus, akal licik? Karena bulus alias bulus botak licik. Kurang ajar juga ini. Anton bisa. Aku hapus kau ya. Catatan ini jelek. 1, 2, 3. Aku hapus alias ku kasih kunci biru. Ya Bang Heri Ambon, silakan Bang Heri. Ini mukanya Yesus, ku tengokin foto profilnya ya kan. Pasti Kristen, bau-baunya Kristen. Tuhan kayak gitu kan. Nah, gimana Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim. Cuma Muslim, Masya Allah. Pengagum Nabi Isa dan Alhamdulillah. Berharap saja Bang Zuma dan teman-teman yang di sini diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam menyebarkan kebenaran Islam dan kebenaran hidup yang kekal. Belajar keluarga saya juga keluarga Kristen dan belajar minta doanya supaya keluarga saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Anton siapa namanya tadi ini? Anton bisa, Oten harus revisi KBBI juga. Alamak, pandai-pandai pula kantor ini kawan kali ini. Kang Dito, jangan masuk kendi kau Kang Dito. Omak Jang. Kang Dito. Ngecek profil lo. Oh siap. Ini ada tamu 2 Kang Dito. Lanjut. Siap. Selamat malam Pak Nurgaben. Pak Nurgaben. Pak Nur. Kepencet kali Kang Dito. Ini Irma, coba Irma. Ya itu tadi aku cek dia. Bu Irma Suryani, selamat malam. Bu, selamat malam Ibu. Kepencet kali Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen. Dari 1.500 orang nggak ada satu teman Kristen yang punya kemampuan, walau dikit, walau dasar, nggak ada. 1.500 orang nggak ada teman-teman Kristen yang punya kapasitas, kemampuan untuk dialog. Kayak mana nih? Bertanya aja lah, kalau teman Kristen nggak bisa dialog, nggak bisa diskusi, naik bertanya aja. Ya, Bang Yun Juk ini Kristen Muslim, Bang. Oke, bising ya, mohon maaf ya teman-teman yang Muslim yang lagi berisik tempatnya. Kalau bisa standby dibawa dulu, jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan juga teman-teman Kristen. Waduh, ini ada ya, Pak Faisal Edo. Selamat malam Pak Faisal. Waduh, lagi piket beliau ini. Iya nggak apa-apa, disapa dulu, awas. Selamat malam Bapak Faisal. Pak Faisal, selamat malam. Faisal Edo. Ada yang mau diamankan Pak Faisal? Silakan. Pak Faisal. Ngomong aja Bang, itu sudah di atas Pak Faisal. Ngomong aja Bang, jangan typing di bawah. Enggak apa-apa, ngomong aja Bang. Udah di atas, udah di komen udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Silakan. Ya, Muslim Pak Faisal ya. Oh siap, baik saya turunkan. Makasih Pak Faisal Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipantau juga ini di apa ya, dikawal juga ternyata. Oke, kita naikkan lagi ya. Nanti Kang Dito bantu sapa ya. Ya, Mr. Romeo Romeo, selamat malam. Bang Romeo, selamat malam. Selamat malam Bang. Bang, buka mic-nya Bang. Bang, selamat malam Bang. Bang Kribo, selamat malam.
Dikasih lembut suaranya lagi. Oh iya. Bang Kribo, aduh kok. Nah, keterusan. Nanti keterusan. Kang Dito. Aduh. Aduh. Wah, anaknya yang naikkan. Heda Malau. Wah, ini dari namanya ini Kang Dito Malau. Orang Raha beliau ini, orang Raha. Selamat malam. Ayo disapa Kang Dito. Kalau ini orang Bajoe, ini Bajoe. Selamat malam semuanya abang-abang. Iya, malam Bang. Boleh tahu Bang Suma, Bang Van, Bang Suma ada ya Bang? Ada Bang, ada. Beliau lagi itu ada di atas. Oke, salam hormat Bang Suma. Kedua kalinya saya naik untuk bertanya di kan ya. Iya Bang, iya Bang. Dari Buton Bang ya? Sulawesi Bang. Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Wah, Manado ya. Lanjut Bang Andi. Jadi dulu saya naik, saya terharu. Anda menjawab dengan sangat luar biasa. Kali ini juga rupanya saya minta izin untuk bertanya ya Bang ya. Dan saya biasanya kalau saya bertanya itu saya tidak menanggapi karena saya suka belajar gitu. Dan dari sekte mana sebelumnya Bang ini? Ya? Dari sekte mana Bang? Kalau boleh dikata saya Katolik. memahami Kristen, tapi saya tidak tahu mau mengelompokkan diri saya itu kemana, tidak tahu ya. Waduh. Jadi ya berdasarkan ilmu atau pengetahuan saya Bang. Siap. Saya malah tertarik Tapi dalam lintas agama. Pak Andika pegang denominasi mana Bang? Nah itu yang saya agak itu karena sudah puluhan tahun juga saya tidak ke gereja, jadi saya hanya mengambil yang baik-baik dari esensi ajaran si Yesus itu sendiri ya Bang, begitu. Oh oke. Masih pagan berarti ya Bang ya. Oke silakan lanjut. Kalau pagan tidak Bang. Oke. Sedikit Jadi Ji. maksud saya, Iya silakan. lanjut. Maksud saya karena saya sudah ke lintas, saya dengan ilmu yang pas-pasan tentunya walaupun Quran disebut sempurna, pastinya tidak sempurna di akal yang pas-pasan ya Bang ya. Jadi saya bertanya untuk mendapatkan pencerahan. Begini Bang, terakhir untuk Anda ini yang saya tanyakan seperti ini. Saya sering melihat Syamil Quran yang saya pegang. Saya dikasih hadiah juga dari teman. Di sini ada terjemahan, kan? Ada juga tafsir sedikit, kemudian ada juga asbabun nuzulnya, tapi tidak lengkap ya. Jadi cuma dikit-dikit di catatan kaki. Nah, dalam hemat saya selalu membaca dalam terjemahan Quran yang ada di tangan saya ini. Saya selalu melihat ada dalam kurung. Nah, saya berusaha ke pencarian, ternyata itu tidak ada dalam teks aslinya gitu. Apa iya Bang begitu kan? Umpamanya ingatlah itu sebenarnya tidak ada dalam teks ya gitu. Jadi itu penambahan MUI ya Bang kalau tidak salah ya, Majelis Ulama ya, penerjemah. Iya. Nah maksud saya begini Bang, kenapa demikian? Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap insan Islam itu mengatakan bahwa Quran itu suci dari campur tangan manusia gitu. Untuk pertama ini mungkin itu dulu Abang jelaskan, nanti saya ingin bertanya, kalau diberi kesempatan saya tanya lagi Bang. Silakan Bang. Ya. Yang Anda pertanyakan apa? Kenapa harus disisipkan kata dalam kurung itu Bang? Padahal itu tidak ada dalam teks aslinya kan, bahasa Arab itu. Iya. Jadi gini kawan,
Di dalam, kita ambil contoh ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk agama, kan gitu. Tidak ada paksaan untuk agama. Nah, maksud dari kata per kata ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dijelaskan maksud daripada bahasa tersebut ya adalah memasuki agama. Jadi diterangkan di dalam tanda kurung bahwa perkataan kalimat tidak ada paksaan untuk agama itu maksudnya adalah memasuki agama. Agama pun boleh ditambahkan dalam kurung dengan kata Islam untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah Islam. Kenapa di situ di dalam kurung? Karena di situ tidak ada kata Islam. Maka disampaikanlah maksud daripada ayat ini, tidak ada paksaan masuk di dalam agama Islam. Seperti itu, Bang. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia di dalam memahami pesan ilahi melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah original text. Itu adalah kalimatullah, perkataan Allah. Sedangkan terjemahan itu adalah perkataan manusia. Antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Maka untuk supaya memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini, manusia membuat upaya-upaya untuk memudahkan memahami apa maksud daripada firman Allah. Maka dalam kurung itu bukan firman Tuhan. Bahkan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa firman Tuhan, bukan. Itu adalah upaya manusia untuk mengertikan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut. Makanya bisa dikoreksi, bisa direvisi demi untuk memahami tujuan objek, yaitu kalimatullah, firman Allah. Bahasa terjemahan boleh berganti. Rasa bahasa, pemaknaan bahasa dalam terjemahan itu boleh berganti. Tetapi kalimatullah itu tidak bisa berganti. Nah, jadi dalam kurung itu adalah menjelaskan makna daripada Al-Quran yang sudah dijelaskan melalui terjemahan. Contoh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Seperti itu, Bang. Maka dalam kurungnya ada kata memasuki. Bang, saya ketawa sendiri. Kok singkat itu? Saya jadi malu sendiri ya. Saya lupa bahwa yang saya baca ini bukan Quran yang diagungkan terjemahannya ya, Bang. Jadi kalimat dalam kurung itu untuk mengarahkan ya, Bang. Kan terjemahan ini. Oh, betul. Makasih banyak, Bang. Makasih. Sama-sama, saudara. Oke, boleh lanjut ya, Bang? Boleh Bang Andika. Di sini aja Bang Andika ya. Biar lama di sini nggak apa-apa Bang Andika. Siap. Begini Bang, saya berusaha cepat, tapi saya berharap Anda menangkap dari maksud saya. Saya akan mengangkat mungkin 3 ayat yang penting-penting saja, kemudian mempertanyakan ya Bang. Boleh ya? Jadi, boleh. Saya selalu mengatakan ternyata Islam selalu mengharuskan kita masuk secara kafah, secara keseluruhan. Tetapi Bang, saya itu berhati-hati karena saya tahu ketika Islam artinya syahadat, maka setelah syahadat kita harus mendirikan salat. Dari salat kita harus berpuasa pada bulan. Jadi itu urutannya. Jadi itu konsekuensi ketika kita bersyahadat. Nah, kenapa saya bilang saya hati-hati? Karena walaupun ada ayat yang masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kafaya, tetapi Bang, ini ada 3 surat yang akan saya bacakan atau 4, tapi ringkasannya ya, boleh ya, terjemahan. Boleh, silakan Bang. Oke Bang. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saya memberi garis di atas catatan takwa karena di sini saya mendapatkan intinya adalah takwa. Permisi saya baca ya. Silakan. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Takwa ukurannya Bang ya, ayat ini dalam pandangan saya. Oke, kemudian Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13, saya memberi judul agama langit. Gitu. Saya bacakan Bang. Dia telah mensyariatkan agama kepada Nuh dan padamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke, saya garis bawahi agama langit berarti agama yang di ayat ini adalah agama yang diturunkan dari atas. Kemudian kita disuruh untuk menjalani dan jangan berselisih. Ya, saya lanjut Bang. Saya lanjut Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Saya loncat sedikit Bang. Saya langsung ke intinya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Oke Bang, saya lanjut dikit lagi. Kemudian ketiga ayat ini menggambarkan kepada saya dengan ilmu saya yang terbatas bahwa agama pertama ukurannya takwa, kemudian diberikan agama untuk dijalani, jangan berselisih. Kemudian ayat yang terakhir tadi bahwa sebenarnya kita sudah diberikan sesuai dengan nabi-nabi yang kita ikuti. Kemudian yang paling penting menurut saya dalam Quran sendiri itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini tentang kebesaran Sang Tuhan Bang. Jadi kemudian salah satu dosa yang tidak terampunkan yang saya garis bawahi dalam Islam adalah syirik. Dan kemudian selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa. Itu yang saya garis bawahi Bang. Selain kecuali syirik, selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang Dia kehendaki. Saya punya dalil tentang ayat itu. Jadi di samping ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saya mengatakan saya tidak akan segera mungkin karena ayat-ayat yang saya bacakan itu berpesan kepada saya bahwa agama itu dijalani, ukuran adalah takwa, dan kemudian yang lain Bang, dosa syirik, asal awas jangan ada dosa syirik. Demikian Bang tanggapan saya untuk sementara. Bagaimana Anda menanggapi ayat yang saya bacakan ini Bang? Silakan. Iya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabir. Wahai manusia. Jadi ini sifatnya umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tetapi ini seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diwahyukan memang untuk seluruh manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui, maha teliti. Jadi betul. Jadi di Islam itu tidak dilihat dari kekayaan kita, tidak dilihat dari ketampanan,
kematangan kita kemudian dalam hidup ini. Akan tetapi pencipta langit dan bumi itu melihat daripada ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Ridanya seorang hamba. Apa ridanya seorang hamba? Ringannya hati dan jasadnya untuk tunduk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut takwa. Jadi takwa adalah berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah. Tak ada upaya dalam hidupnya kemudian selain Allah. Apapun yang dia lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang diucapkan selalu merasa didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi tindak tanduknya selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Takut. Sehingga lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah adalah hakikat yang maha teliti, maha mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian ketika diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka umat Islam, makna dari masuk Islam secara kafah ini adalah berserah diri secara totalitas. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, tunduk pada segala aturannya. Perintah yang hukumnya fardu dilaksanakan dengan tertib. Apa yang menjadi sunnah dilaksanakan sebisa dan sekuat dia. Itu yang disebut secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah. Ketika manusia menerima Islam, maka sepenuhnya ketundukan itu hanya kepada Islam. Nah, itu yang dimaksud secara kafah menerima Islam ini. Jadi jiwa kita, raga kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka memberi karena Allah. Ketika kita menerima, maka menerima karena Allah. Begitu kita berbuat, maka berbuat karena Allah. Itu secara kafah maksudnya. Nah, sehingga implementasi dari hal tersebut menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sama seperti saya. Saya sendiri adalah pemegang sabuk bela diri. Saya dan dua, sensei. Panggilan saya Sensei Alim. Dipanggil sama teman-teman di organisasi bela diri. Satu hari kemudian saya ingin ke tempat yang gelap. Takut. Tapi muncul di dalam hati saya ini kan pemegang dan dua, ngapain harus takut? Nah, itu secara tidak kafah, itu secara makrifat mengurangi kekafahan kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang bisa menolong kita ini adalah jurus mabuk. Artinya jurus mabuk itu kalau sudah dan dua ada musuh, ambil sendal lari langkah 1000. Karena sudah sering latihan lari, maka kecepatan larinya itu melebihi manusia rata-rata. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada sandaran selain hanya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan berpegang, oh, aku ini dan dua, siapa sih akan ku hantam rahangnya, pindah rahang kanannya ke kiri. Oh, enggak, bukan kayak gitu. Itu bukan orang yang mencerminkan takwa kepada Allah. Semata-mata. Kalau orang sudah sampai pada level takwa, hanya dengan mengucapkan bismillah, apapun diniatkan itu bisa terjadi. Kalau dia sudah sampai kepada level takwa dan sampai kepada ma'rifat. Hanya dengan bismillah, maka semuanya bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud kemudian kafah di dalam menerima ajaran agama Islam. Saya kira begitu, saudara. Saya tidak terlalu fokus tadi dengan ini karena terlalu banyak materi yang Anda sajikan dan itu terpenggal-penggal, namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tangkap. Silakan. Sudah sangat baik, Bang. Tapi seperti yang Abang katakan, tidak materi yang terpenggal. Jadi intinya begini mungkin maksud saya. Jadi masuklah Islam secara kafah, menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang ukurannya pertama artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa.
jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa saya tidak harus masuk Islam atau tidak harus terburu-buru kalau menuju ke ayat kafah, karena masuk secara kafah tidak juga akan membatalkan ayat-ayat ini tentang agama sudah diberikan kepada Isa, saya pengikut Yesus umpamanya ya, kepada monoteis, kepada Musa orang Yahudi, kan semuanya dari langit. Yang penting saya tahu bahwa dalam Islam itu yang tidak terampunkan adalah dosa syirik. Artinya ayat-ayat yang saya bacakan tadi menandakan kepada saya, berpesan bahwa saya tidak harus masuk Islam secara cepat-cepat atau saya tidak masuk Islam karena saya tidak syirik dan saya menjalani agama yang baik sesuai dengan petunjuk esensi agama, yaitu keesaan Tuhan. Kemudian saya mengartikan begini Bang, persoalan Tuhan dalam pandangan saya yang pas-pasan ini, bahwa menurut saya bukan persoalan kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya Bang. Itu menurut akal saya dan ilmu saya yang pas-pasan. Silakan Bang Soma. Saya punya pengalaman Bung, seorang pendeta dan sekaligus misionaris datang kepada saya, kemudian muatannya hampir sama. Dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, tetapi nanti setelah saya benar-benar memahami Islam secara kafah. Dia sampaikan itu sama aku. Terus dia mengatakan, bolehkah saya masuk Islam tetapi saya masih melaksanakan bagian-bagian daripada agama saya yang lama. Contoh, sesekali saya khutbah kalau belum diketahui kalau saya sudah mu'allaf. Kedua, sholat saya boleh enggak? Jangan terlalu banyak, 5 kali, ya cukup 2 kali aja dalam sehari. Atau besok setelah lama-lama 3 kali, baru nanti 5 kali dan seterusnya. Dan masih bisakah aku mencicipi makanan B2 sekali-sekali? Dia katakan itu dengan serius dan sangat berharap saya mengiyakan waktu itu. Tapi saya katakan apa? Saudara, ketika cahaya Islam itu datang dan saudara sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Anda kemudian memahami bahwa jalan yang Anda tempuh itu adalah keliru. Al-Quran saya mengatakan Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surga. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kata saya kepada beliau. Beliau kemudian pulang. Beberapa hari, beberapa saat kemudian, tiba-tibanya dia, tadinya hanya melalui telepon. Tiba-tiba dia hadir di kantor saya, memeluk saya. Meskipun saya tidak mengenal siapa orang ini sebelumnya. Datang, menangis, meluk, itu di kantin kejadiannya. Saya sampai terheran, Bapak ini siapa? Saya yang kemarin nelpon, beberapa saat nelpon. Ini teman saya Ustadz Yusuf, kata beliau. Ada apa Bang? Ada masalah apa? Aku bilang gitu. Saya yang nelpon Bang yang kemarin, beberapa saat yang lalu. Yang saya adalah seorang pendeta, sekaligus misionaris, banyak orang kampung yang saya murtadkan. Terus apa masalahnya? Kembali diambil tangan saya, dicium tangan saya, dipeluk, saya lagi nangis. Ada apa ini? Saya pun heran, ada apa? Rupa-rupanya yang saya sampaikan kepada beliau itu, bahwa jangan menunggu Anda kafah dulu. Gimana mau kafah Anda masuk Islam aja kagak. Akhirnya dia mengikrarkan diri mendatangi Ustadz Yusuf, kemudian beliau syahadat. Lalu belajar sholat. Setelah dia merasakan sujud, darah yang mengalir dari tapak kaki menuju ke lutut sampai ke pinggang, masuk ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala, tunduk dia di tanah, menjadikan dia nyaman dalam beribadah. Nyaman senyaman-nyamannya. Sampai-sampai dia ingin sujud aja terus dalam hidupnya. Pingin sujud-sujudnya saja. Jadi dia katakan, yang kemarin itu saya mengatakan bahwa saya agak berat untuk 5 kali sehari Bang. Boleh tidak ditambah. Masih kurang 5 kali sehari itu. Loh kok bisa? Iya, saya sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dulu saya berharap berat ketika saya melihat saudara-saudara saya lewat ke masjid,
Belum juga saya selesai mengupas kelapa. Lewat lagi. Belum selesai, lewat lagi. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saya tertawa mencibir. Ini apa-apaan sih mereka? Apa nggak capek? Saya aja sekali seminggu beratnya minta ampun. Itu pun sampai ke sana aku dikasih upah. Ini mereka tiap hari. Tak ada capeknya. Belum apa-apa, lewat lagi. Belum apa-apa, lewat lagi. Akhirnya, apa yang Anda rasakan? Kutanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Sambil terseduh-seduh dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ternyata kenapa Islam itu begitu tekun? Ternyata ada kenikmatan di situ di dalam sholatnya. Ada keindahan hidup, ada kelapangan jiwa, ada kesegaran berfikir, ada kelapangan masalah kemudian, untuk melepaskan masalah kemudian. Akhirnya saya memutuskan, Bang, untuk sholat dan memenuhi dengan sunnah-sunnah. Jadi saya bergurau waktu itu. Bagaimana dengan B2? Waduh, jangan disebutkan katanya. Jangan disebutkan. Kenapa? Jangankan untuk menyentuh, memakannya, untuk memikirkan saja aku sudah mual. Nah, jadi tidak nunggu, harus kafah dulu, harus sempurna dulu, embulat dulu. Enggak. Yang penting sudah meyakini bahwasanya agama Islam itu benar. Dan yang saya lakoni sekarang ini adalah salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dari nikmat ke nikmat muncul kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah secara sempurna. Nah, kenapa ini harus menjadi cerminan? Karena ternyata di dalam Islam ada suatu ayat di dalam surah Maryam di ayat 96. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan nih artinya mempraktekkan, bukan cuma teori doang. Mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Coba Anda lihat saudaraku, Anda pandang orang-orang yang mu'allaf itu. Pandang mereka. Mereka yang bertato, beringas, anak jalanan. Begitu mereka syahadatain, bersyahadat masuk Islam, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka akan lahir rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Kesibukan ritual jasadnya kemudian tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Jasad ini kalau dimasukkan nutrisi, misalnya ada orang masuk di dalamnya minuman keras, maka berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada pola pikir, bahkan berpengaruh kepada cara berbicara. Nah, ketika dihentikan hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini terpimpin. Ruh kita ini akan berzikir kepada Allah. Jantung kita kemudian akan berdenyut dengan denyutan lantunan zikir kepada Allah. Nadi, darah bergerak, semuanya sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena rumah yang ada pada diri kita yaitu jasad memuliakan Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kalau Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Dan kasihnya umat Islam itu enggak dibuat-buat, bukan mengharapkan sesuatu. Berbeda dengan ketika ada bencana, orang datang membagi-bagikan spanduk, membagikan handuk, selimut. Berbeda. Kalau ini enggak, murni kasih sayang itu dari dalam hati. Sehingga siapapun yang tersentuh olehnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim ini adalah karena mencari ridha Tuhannya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Jadi tidak mesti harus menunggu kesempurnaan ilmu habis itu baru masuk Islam. Enggak. Sama yang saya contohkan sahabat saya tadi, beliau mempelajari dan mengatakan ini keliru, ini salah, akhirnya dia syahadat. Begitu sholat dianggap berat,
ternyata begitu masuk dia pingin ditambah sholatnya. Begitu tadi dia cinta kepada makanannya, rupa-rupanya makanan yang dia makan setiap hari masuk ke dalam tubuhnya itu justru jijik untuk dia dengarkan saja, apalagi untuk memakannya. Dan dia bertanya waktu itu, Bang Suma, di dalam tubuh saya ini kan pasti ada melekat saripati babi, ada lemaknya apa segala macam. Saya katakan iya ada. Emang kenapa? Gimana cara menghilangkan, kata dia? Puasa. Puasa. Biarkan dagingmu itu terkikis, menjadi keringat, menjadi uap, dan seterusnya. Sehingga setelah kamu kurus nanti kau isi dengan makanan-makanan yang halal, jasadmu akan ditumbuhi daging dari makanan yang dihalalkan oleh Allah. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara dan bagi saya utamanya. Silakan. Oke Bang, makasih banyak. Anda tidak terlalu tegas di sini, tapi saya terima. Jadi saya merasa dengan ilmu saya Bang ya. Jadi oke lah, ketika saya melihat atau mempelajari Quran, kemudian apa itu Islam, dan ternyata kalau batin saya mengatakan yes, ini luar biasa, membenarkan, kemudian meluruskan, tetapi dan kemudian jiwa saya mengakui, ya ini aturan, ibarat aturan ini aturan yang terakhir. Ibarat kalau Nabi, penutup Nabi ya, baginda Nabi. Kemudian Quran sebagai penutup kitab. Saya imani karena saya mendapatkan hal-hal yang memuaskan jiwa di situ. Tetapi kemudian karena duniaku, maka tentunya yang saya garis bawahi tadi, saya tidak merasa bercepat karena ayat-ayat Quran saya terjemahkan tidak harus bercepat ya, bahwa agama itu dijalani. Yang penting saya mengakui bahwa Islam itu agama yang terakhir. Kemudian saya membatasi diri untuk contohnya sunat, kemudian tidak menyentuh lagi makanan haram. Kemudian saya tahu apa yang paling dilarang dalam Quran, dalam Islam, yaitu syirik. Saya tidak lagi menyamakan sang ilahi itu dengan apapun juga, karena dia ehad, dia esah ya itu Bang maksud saya. Jadi kemudian masih banyak lagi Bang yang saya catat di sini, bahwa Quran membenarkan kitab dan agama-agama sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita secara keseluruhan masuk ke dalam Islam. Jadi ketika jiwa saya mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya, tapi saya masih dengan duniaku memaksa saya untuk tetap bertahan dulu. Itu yang saya minta ketegasan. Tapi sebenarnya Anda telah membawakan sinyal bahwa Anda tidak mengatakan bahwa ayat itu harus gugur dengan sendirinya. Kalau mengacu pada ayat harus secara keseluruhan. Jadi makasih Bang. Jadi saya masih memandang demikian. Terus yang terakhir nih Bang, saya belajar lintas ini tentang Islam. Ada beberapa ayat yang turun kepada baginda Nabi yang ketika beliau mengetahuinya, beliau sangat bahagia, karena saya lihat catatan kaki menerangkan ayat itu. Kenapa beliau bahagia? Ternyata beliau tahu bahwa bagiku hanya menyampaikan gitu. Padahal kan kita tahu baginda dengan kekuatan pasukannya, dengan derajatnya sebagai panglima perang, kan beliau bisa menekan. Tapi yang terjadi, yang kita baca, yang saya baca, beliau menyampaikan dengan hikmat, membantah, malah beliau dilawan, beliau menghindar gitu, dengan segala kebijakan itu Bang. Jadi di sini makanya saya selalu melihat Komal, saya merasa bahwa banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan Islam itu sendiri. Yang saya maksud tidak paham itu tidak paham dengan Quran gitu. Karena contohnya begini, kalian orang Kristen ya, kalian itu adalah masuk neraka. Nah saya cari dalilnya, apakah iya Quran mengiyakan kalau seorang muslim mengatakan demikian kepada orang lain? Ternyata tidak Bang. Karena apa? Karena takdir akhir itu hanyalah Allah yang tahu. Saya bawakan Quran surat Al-Qasas ayat 56 dalam terjemahan. Sesungguhnya
kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hemat saya, seorang muslim itu harus berhati-hati ketika dia menjustik orang yang beragama lain, karena takdir akhir hanyalah milik Tuhan. Begitu Bang, silakan. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya berlandaskan satu dalil saja lantas kita mengambil kesimpulan. Memang Al-Quran sudah menggariskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Perintah Al-Quran, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara syaitan. Maka dari implementasi tadi tentang Islam memang tak ada paksaan. Tetapi Islam harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau togut, mereka kemudian berjuang di jalan togut, artinya memerangi kebenaran dengan konsep yang mereka buat sendiri, tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian, kita tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu juga keliru. Kafir itu ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Akan tetapi kita tidak boleh mencap bahwa orang ini pasti mati dalam keadaan kafir. Gak boleh. Karena sangat boleh jadi besok hari beliau menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah dakwah harus disampaikan. Dakwah harus berkesinambungan. Tablik ini harus terus dilanjutkan. Debat antar agama, diskusi antar agama, sharing antar agama harus selalu dilanjutkan. Kenapa? Demi untuk menolong orang-orang yang kemungkinan bisa mendapatkan pencerahan. Ya kalau misalnya orang kafir begitu kafir tetap adalah neraka, tidak perlu kita berdakwah. Berarti kalau kafir tetap masuk surga, itu menandakan bahwa Islam pun akan masuk ke dalam surga. Kalau mereka masuk neraka, kita masuk surga. Tidak begitu. Bisa jadi orang yang beriman hari ini bisa kufur di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi orang kafir hari ini bisa menjadi muslim di kemudian hari. Maka apa solusinya? Sampaikan tablik. Ajak orang-orang itu menjadi baik. Sampaikan Islam ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga keras. Nabi Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah yang memerangi Islam. Tapi Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesama orang-orang Muslim. Kenapa? Supaya Muslim ini memahami bahwa Islam itu adalah kasih sayang. Seperti itu kawan. Nah kalau Anda mengatakan saya tadi tidak tegas, saya mengatakan kepada saudara, ketika kita sudah masuk di dalam Islam, memang kita harus kafah. Harus. Nggak bisa tidak. Karena kalau kita tidak kafah, berarti kita tidak maksimal di dalam beribadah. Makanya diperintahkan berlomba-lomba, memperbanyak amal baik. Kita harus berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Di Islam itu, ya semua harus ibadah, semua ibadah. Makanya saya katakan tadi, di Islam ketika dia bertakwa, maka sepenuhnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti itu saudara. Maksud saya jangan kafah dulu. Kan ada orang tuh mau masuk Islam tapi dipelajari semuanya dulu. Dia pelajari dari luar, dipelajari ini. Nah tiba-tiba ajalnya tiba, itu bahaya tuh. Jadi maksud saya, seibarat Islam itu adalah yayasan atau sekolah atau kampus. Daftar dulu jadi mahasiswa. Begitu antum saudara masuk ke dalam sebagai mahasiswa, mau nilai Anda error, mau apapun itu, yang pasti identitas Anda sudah mahasiswa dari universitas tersebut.
Kalau Anda belajar tok di luar, belajar, pintar ente, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam, buat apa? Tidak dapat ijazah, tidak dapat IP dan seterusnya, tidak ada titel dan seterusnya. Bisa jadi begitu Anda sudah merasa sempurna, baru mau daftar pengumuman di depan kampus. Usia diterima maksimal 13 tahun. Ente sudah 67 tahun, nggak bisa menjadi satpam universitas.